Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang infak dan sedekah. Pertama, kita harus tahu dulu apa perbedaan infak dan sedekah. Infak sendiri adalah pemberian yang kita lakukan pada orang lain atas dasar keikhlasan dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam infak sendiri wujudnya hanya berupa harta dan materi. Adapun sedekah adalah pemberian yang kita lakukan kepada orang lain juga. Dasarnya juga sama, keikhlasan dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bentuknya ini kalau untuk sedekah boleh berupa harta, boleh berupa jasa, boleh berupa tenaga, pikiran, atau apapun kebaikan yang kamu berikan kepada orang lain. Nah, sekarang kita lihat perintah infak dan sedekah ada dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Silakan disimak ya. Penjelasan surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 ini adalah Allah memberikan kelebihan yang berupa kekayaan dan kesenangan kepada orang lain untuk manusia sebagai ujian, dan Allah juga memberikan kesengsaraan atau kemiskinan atau kekurangan harta kepada orang. Itu juga merupakan sebuah ujian. Tetapi dalam hal ini banyak manusia yang keliru. Mereka menganggap ketika diberikan kekayaan maka Allah akan berarti memuliakannya, dan ketika diberikan kemiskinan berarti Allah menghina orang tersebut. Itu hal keliru yang harus diluruskan oleh kita semua. Apakah benar begitu penjelasan yang sebelumnya? Ya, sesungguhnya tidak begitu. Manusia yang diberikan kekayaan akan dilihat dari bagaimana cara mereka berbagi kepada sesamanya. Nah, disitulah ujiannya. Semakin pelit berarti semakin tidak bersyukur orang tersebut. Boleh jadi ini nanti akan mendatangkan musibah buat orang tersebut, kan semua itu titipan darinya. Maka kalau kita diberikan kekayaan, jangan sampai menyembunyikannya atau tidak berbagi. Khawatir bisa jadi akan mendatangkan celaka untuk manusia. Sementara itu, bila Allah batasi harta kita, misalnya Allah berikan kita kekurangan atau kemiskinan, justru itu bukanlah hinaan, tapi itu artinya Allah ingin menguji kita dari kesabaran kita. Apakah dengan keadaan ini kita tetap bersabar, tetap bersyukur, tetap mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Nah, kalau kita bisa bersabar dan tetap bersyukur, maka Allah akan angkat derajat kita nanti. Maka dari itu, yang masih dalam keadaan kekurangan, jangan putus asa ya, karena Allah bukan menghinamu. Selanjutnya di dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 juga sebenarnya Allah memberikan perintah
yang berupa tindakan aplikatifnya ya. Apa saja nih yang ada di dalamnya? Yang pertama, Allah ingin kita bisa menyantuni anak yatim. Anak yatim itu anak yang bapaknya telah wafat, bukan yang nggak ada ya. Kalau yang nggak ada bisa jadi bapaknya pergi atau nggak pulang-pulang, itu bukan anak yatim. Kalau anak yatim bapaknya telah wafat. Nah yang kedua, kita dianjurkan memberi makan para fakir miskin. Nah ini bentuk aplikatif daripada sedekah dan infak yang kita lakukan. Insya Allah kalau kita bisa menyedekahkan atau menjadi pribadi yang dermawan, berkah, bahagia dan mulia kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat, insya Allah. Tentunya harus ikhlas juga ya. Itu saja ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.